Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menggelar razia di sejumlah diskotik dan kamar kos. Pipa jaringan gas di rumah bocor, rumah warga di kawasan Pelaju terbakar. Warga sekitar panik. RSUD Haji Anwar Mahakil dan Polres Pali menggelar bakti kesehatan di Desa Sukadamai. RSUD Haji Anwar Mahakil dan Polres Pali menggelar bakti kesehatan di Desa Sukadamai, Kabupaten Pali. Warga pun terlihat antusias mendatangi lokasi pemeriksaan kesehatan. Periksa kesehatan gratis? Wah, tentu jadi momen yang ditunggu. Ratusan warga Desa Sukadamai, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali mengikuti kegiatan bakti kesehatan yang digelar di Balai Desa setempat. Kegiatan ini digelar oleh Polres Pali yang bekerja sama dengan RSUD Haji Anwar Mahakil, Kabupaten Pali. Bakti kesehatan ini bertujuan memberikan layanan berobat gratis dan kesehatan gratis pada warga yang kurang mampu. Bahkan dalam kesempatan ini dibuka pula pendaftaran BPJS agar warga memiliki jaminan kesehatan jangka panjang. Dengan digelarnya bakti kesehatan ini, warga merasa sangat terbantu karena selama ini akses ke rumah sakit sangatlah sulit. Dan juga harapan kami sebagai masyarakat agar kegiatan ini dapat berkelanjut. Jumlah peserta yang hadir Jadi jumlah peserta yang hadir yang di luar dari undangan itu undangan 100, tapi masyarakat yang di luar itu lebih kurang 100. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, khususnya Desa Sukadamai, dan bisa berlanjut nanti acara-acara selanjutnya, koordinasi sinergi antara Polres Kabupaten Bali dengan RSUD Talang Ubi Haji Anwar. Warga berharap kegiatan bakti kesehatan ini dapat digelar setiap bulan di desa mereka. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Razia Patu Musi 2025 di Kabupaten Ogan Komering Ulu diwarnai banyak pelanggaran. Bahkan dalam razia kali ini ditemukan sejumlah kendaraan yang menunggak pajak. Bahkan ada yang belum membayar pajak kendaraan selama 8 tahun. Tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, dan tidak membawa STNK. 3 hal itulah pelanggaran pengendara lalu lintas yang setiap harinya ditemui. Oh ya, ada 3 lagi. Kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan kaca spion, menggunakan knalpot brong atau bising, dan tidak membayar pajak. Bahkan ada yang belum membayar pajak selama 8 tahun. Razia Patu Musi 2025 di Kabupaten Ogan Komering Ulu dilakukan petugas gabungan yang terdiri dari Satlantas Polres Ogan Komering Ulu, Polisi Militer TNI AD, PT Jasara Harja Cabang Batu Raja, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta Samsat Ogan Komering Ulu. Mereka yang melakukan pelanggaran langsung diberikan sanksi berupa tilang di tempat. Sasaran operasi sendiri pengendara yang memang kurang patuh terhadap aturan lalu lintas, baik dari kendaraan bermotor yang tidak ada spion, kelengkapan yang lain seperti tidak membawa SIM atau STNK, melawan arus, kendaraan yang memang over dimensi, overloading, dan yang membawa senjata tajam. Hari ini kami diajak oleh Ibu Kasat Lantas bersama Bapak Jasara Harja dan ada dari POM, ada dari Diskup melakukan kegiatan operasi ini. Hari ini juga kami mendapati beberapa kendaraan yang menunggak pajak. Tadi ada juga kendaraan yang matinya hampir 8 tahun. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu dimanapun berada, baik perseorangan, perusahaan ataupun dinas instansi yang ada, ayo segera lakukan pembayaran pajak kendaraan. Dengan kita membayar pajak kendaraan, kita ikut membangun Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Dalam razia ini sebanyak 15 sepeda motor terjaring petugas. Razia Patuh Musi 2025 yang digelar serentak dari tanggal 14 hingga 27 Juli 2025 ini bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di jalan raya, khususnya wilayah Sumatera Selatan. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jabatan Wakapolrestabes Palembang resmi diserahkan kepada AKBP Aditya Kurniawan. Tentunya ia diharapkan dapat mengemban dengan baik tugas barunya membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. AKBP Aditya Kurniawan kini mendapat jabatan Wakapolrestabes Palembang. Upacara serah terima jabatan berlangsung pada Senin pagi di halaman Mapolrestabes Palembang. Wakapolres sebelumnya, Kombes Andes Purwanti, akan mengemban tugas baru sebagai auditor kepolisian Madya 3 Itwasda Polda Sumsel. AKBP Aditya Kurniawan merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2004. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolres Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dan berpengalaman di bidang reserse. Andes Purwanti yang telah mendapatkan jabatan promosi sebagai AKM 33 di Polda Sumatera Selatan. Terima kasih atas partisipasi dedikasinya selama ini, kurang lebih hampir 5 tahun. Dan juga selamat datang dan selamat menjalankan tugas sebagai Wakapolres Bidang baru AKBP Aditya. Semoga hal-hal yang positif yang pernah ditorahkan oleh jabatan yang baru diteruskan dan demikian akan semakin mewarnai yang baik terhadap Wakapolres yang baru diharapkan segera beradaptasi dan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Warga Kabupaten Pali kini memiliki tempat wisata air bernama Batanghari Sungai Biru. Tempat wisata ini menawarkan segarnya pemandian alami di tengah perkebunan karet. Menariknya, pengunjung bisa berenang seru atau bersantai piknik menikmati suasana yang asri. Wah, seru banget nih. Lihat anak-anak asik berenang. Sungai Biru dengan kesegaran alaminya ini memang jadi daya tarik pengunjung. Dengan kedalamannya hanya 70 cm hingga 1 meter membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Dan tentunya aman ya. Ya inilah wisata Batanghari Sungai Biru yang terletak di Desa Betung Selatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Sejak setahun terakhir ini, wisata air Batanghari Sungai Biru jadi primadona di Kabupaten Pali. Apalagi wisata ini menyajikan suasana alam yang asri dan sejuk karena keberadaannya di tengah perkebunan karet. Tempat wisata ini selalu ramai pengunjung dari warga lokal maupun berasal dari luar Kabupaten Pali. Seperti dari Muara Enim, Prabu Mulih, dan Palembang. Banyak lah, tergantung lah sampai 30-40, pernah nyampe 70-an. 70% ya? Biasanya wisata ini dari mana Pak banyak? Dari Pendopo, Muara Enim, Prabu Mulih, Palembang. Berarti dari luar kota ada juga ya? Ada, yang tempo hari dari Jakarta Pusat. Ada lagi yang dari Kalimantan. Baru sekali dari Bali asli. Nah, saya Itu wisata. Kita asli dari mana? Asli dari Gunung Megang. Asli Gunung Megang? Ya. Emang tujuan kita nak kesini nih kan? Iya. Untuk berwisata di air biru nih kan? Iya. Emang lah sudah nemen apa cak mana kak kita wisata? Baru pertama kali kak. Baru pertama kali kesini? Iya. Pihak pengelola tidak memungut biaya masuk maupun mandi di Sungai Biru. Pengunjung hanya dikenakan biaya parkir sebesar Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.
Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.